Tadinya itu ada yang bolong, yaitu setiap jembatan. Tapi waktu sekarang sudah didadah sampai saya katakan rapat. Nah, biasanya lewat pun Ibu? Arep menang-menangan dhewek kan no. Apa kon kelir dek DPI sedoyo napa? Polisi ya polisi, tentara ya tentara, kulo nyuwun dibakaken lah dutan saben. Dereng disade didikei. Pelosok di Jawa dan di Bali, apa yang akan kita lihat sama seperti tadi yang saya sampaikan. Anak-anak bisa belajar sehingga pintar, nelayan bisa membeli freezer dan bisa mendapatkan aliran listrik, toko-toko kecil di desa malam hari bisa. PLTU ini disebut-sebut salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2.000 MW atau setara kebutuhan listrik 1 hingga 2 juta rumah tangga. Dengan kapasitas sebesar itu, setiap bulan PLTU Batang membutuhkan 600.000 ton batu bara atau rata-rata akan ada 2 hingga 3 tongkang per hari yang hilir mudik di perairan ini. Maka tak hanya petani, nelayan pun melancarkan protes karena khawatir pencemaran dan terganggunya habitat ikan akibat kesibukan PLTU jika kelak telah beroperasi. PLTU karo berdiri, lah anakku kok digomblayu ring ndi. Wis ora ana tempat maneh Indonesia, Pak. Kejaba wilayah Batang, Pak. Temenan kuwi. Gara-gara apa wong sing pinter kuwi gununge didol, dong ora mikir. Lah kok ape segara ditanduri wesi. Dinggone PLTU pabrik pirang-pirang. Salat ya Allah Gusti, muga-muga aja PLTU berdiri. Nak berdiri kok aku diusir tekan ndi. Kuwi wis wetan PLTU kulon PLTU mana dipikir Indonesia kuwi wis entek tanah kisik bakale dinggone PLTU kabeh. Sampai mak bojone aku ki asli demi Allah Indonesia iki ya Allah Gusti mati wingi iki mancal donya Pak. Tolak PLTU Pak. Mancal donya kuwi asli. Kok ora mikir malah kebuti PLTU ya Allah Gusti kaya apa. Rasane duduk kaya Pak mati. Pak Cahyadi sama Pak Carman, hari ini sesuai dengan keputusannya dari Mahkamah Agung. Mei 2014, 2 warga yang menolak menjual tanahnya, Carman dan Cahyadi, dikriminalisasi dengan delik telah melakukan kekerasan. Warga pun melampiaskan kekecewaan. Siapakah sesungguhnya di belakang perusahaan setrum ini? PLTU Batang dimiliki oleh konsorsium perusahaan Indonesia dan Jepang. Dari Indonesia adalah PT Adaro Power, anak perusahaan Adaro Energy, yang juga menambang batu bara di Kalimantan. PT Adaro Energy mulai didirikan sejak 2004 oleh 5 pengusaha, yaitu Sandiaga Uno yang menjadi calon wakil presiden, pengusaha Edwin Suryajaya, Teddy Rahmat, Beni Subianto, dan Garibaldi atau Boy Thohir. Adapun juru bicara tim kampanye nasional Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 adalah Erick Thohir, yang tak lain adalah saudara kandung Garibaldi Thohir, sang pemilik Adaro. Erick Thohir juga kawan dekat Sandiaga Uno sejak sekolah dasar hingga bergabung dalam jaringan investor yang disebut Angel EQ Network. Desember 2018, meski berbeda kubu politik, perusahaan milik Sandiaga Uno, PT Saratoga Investama Sedaya, menjual asetnya kepada perusahaan milik Luhut Panjaitan, PT Tobabara, senilai 130 miliar rupiah. Yang dijual adalah saham di sebuah perusahaan PLTU di Paiton, Jawa Timur.
500 miliar rupiah sudah melayang, termasuk saham-sahamnya di Saratoga Investama, perusahaan beliau dijual, betul ya? Ya bukan milik saya juga, kan milik Allah semuanya. Kan ini kita semuanya niatkan. Dengan transaksi ini, seperti halnya Adaro, Toba Bara kini tak hanya mengelola tambang batu bara di Kalimantan, juga menguasai pembangkit listriknya di Pulau Jawa. Konflik kepentingan, Pak. Di satu sisi Bapak sebagai pemegang saham PLTU dan sebagai pemilik tambang batu bara. Apa komentar Bapak, Pak? Apa? Bagaimana Bapak mengatur konflik kepentingan, Pak? Di Cirebon, Jawa Barat, PLTU juga bersinggungan dengan petani garam. PLTU berkapasitas 600 MW ini dimiliki oleh Indika Energi yang juga memiliki tambang batu bara dan sedang membangun tambahan 1000 MW. Mau digusur. Ya. Nah, mau digusur kata saya tuh ya jangan, ini kan penghasilannya itu tetap kan, kalau itu kan katanya bilangnya programnya pemerintah. Oh. Katanya menggusur itu program pemerintah. Ya. Itu kan untuk kepentingan semua. Apa Pak alasannya Pak? Untuk mau dibikin apa itu lautnya itu? Dibikin jeti. Oh. Diuruk. Oh. Diuruk dibikin jeti. Tahun 2016, para aktivis lingkungan menggelar aksi di PLTU ini dan berhasil menghentikan kegiatan operasi perusahaan selama 12 jam sebelum akhirnya dihentikan polisi. Karena sudah diambil PLTU. PLTU itu Pak, tuh rajek. Oh, berapa orang Pak yang tergusur itu Pak? Ya hampir 100 lebih. 100 lebih, petani. Petani lebih. Sekarang mereka kerja apa Pak? Ya biasa kerja tuh, ada yang minggu garam, ada yang kuli itu manggul karung di kompet. Setelah tergusur hidupnya lebih sejahtera apa lebih susah? Ya lebih susah. Oh lebih susah ya? Iya. Mau naik? Boleh nggak? Enggak, kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi di belakang kami ini adalah batu bara yang dibawa dari Kalimantan. Ini dari, kalau yang tertulis ini dari Samarinda ini. Yang kita tahu juga menjadi salah satu wilayah terbesar galian tambang di Indonesia. Mereka adalah para santri yang sedang mengumpulkan fakta sosial ekonomi dan lingkungan terkait industri batubara dan PLTU di pesisir Jawa Barat, khususnya di Cirebon dan Indramayu. Pak Yudi tahu PLTU ini milik siapa? Yang nggak tahu. Oh. Milik pemerintah atau milik siapa? Padahal kan miliknya swasta. Iya, betul. Pengusaha juga. Iya. Nah, sedangkan ibaratnya kita juga memaksakan diri kan itu usaha, kita juga usaha. Iya, betul. Dia cari untung, kita cari untuk nafkahi anak istri, cari makan. Iya. Cuman karena dia kan uangnya banyak, tapi dia kan dilindungi sama instansi-instansi. Kalau masyarakat kan nggak ada uangnya. Dilindungi Allah, Pak. Iya. Selain Kabupaten Batang dan sejumlah PLTU di pesisir Jawa, salah satu tujuan akhir dari tongkang batubara ini adalah pesisir utara Bali. Batubara ini dibongkar di salah satu PLTU di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng. PLTU ini berkapasitas 400 MW atau membakar setidaknya 1 tongkang batubara setiap hari. PLTU yang beroperasi sejak 2015 ini akan membangun pabrik baru tahap 2 dengan kapasitas lebih besar, yakni 600 MW. Pemiliknya adalah konsorsium perusahaan Cina dan Indonesia dengan dana pinjaman 9 triliun rupiah dari Bank Pembangunan Cina. Tapi lagi-lagi energi batubara menuntut pengorbanan besar dari warga sekitar. Dapat ikannya, Pak? Aduh, nggak ada. Oh. Umpan. Dapat berapa? 2 aja udah dapat.
Pulang dengan tangan hampa belakangan ini kerap dialami nelayan di perairan Celukan Bawang. Tapi nelayan seperti Supri tetap harus melaut. Sekarang kenapa saya bilang menurun, karena ya pasang rumpon kita tidak bisa maksimal. Karena banyak lalu lalang kapal, tidak bisa sampai ke barat, arah barat sana. Paling enggak ya di jalur aman lah lepas dari PLTU ini. Kalau di sana sudah tidak aman lagi. Dengan aktivitas tongkang batubara ini. Susah. Berapa kilo ini, Pak? Sekitar 25. 20 kilo. lah. 20 kilo. Ini kecil nih, Bang. 1 kilonya berapa sekarang? 30.000. 30. Nah, ini kecil ini. Kecil tuh ya? Ya, jadi jangan pernah. Saya sekitar 12 kilo pernah dapat. Sehari-hari biasanya di security PLTU juga ya katanya? Iya. Banyakan mana hasil di laut apa di security? Kebanyakan hasil di laut lah. Ayo dah ya. Mari. Kemarin 8 hari aja tuh tanya si itu. Dia yang belikan saya. 8 hari kenapa? 13 juta saya dapat. 13 juta 8 hari? Kalau di PLTU berapa gajinya? Cuma 2,5. 2,5 per bulan? Tapi kan kesejahteraannya di sana bagus, Mas. Oke. Jadi dibakar nih. Bawa aja Pak buat dipancing. Ah, viral lah ya dokumentasi. Tak hanya nelayan, petani kelapa yang bertetangga dengan PLTU juga punya persoalan sendiri. Untuk membangun pabrik tahap 2, rumah, pekarangan, dan kebun warga telah dibebaskan. Namun sebagian memilih bertahan dan tidak melepas tanahnya. Di antara yang bertahan adalah sepetak kebun kelapa milik Ketut Mangkuwiana. Apa hubungannya PLTU dengan kualitas kelapa Bapak sekarang? Kalau hubungan PLTU dengan kualitas kelapa sekarang kan sudah menurun buahnya. Dari segi jumlah ini sudah menurun. Karena setelah operasinya PLTU ini termasuk juga kecil buahnya sekarang. Op, nah, 3. Sebelumnya, Mangku mendapatkan 9.000 butir kelapa setiap kali panen. Nah, ini udah jelas ya perbedaannya. Namun kini ia mengaku hanya dapat memanen 2.500-an butir saja. Yang jelas dengan adanya pembangunan perubahan ada, tidak mungkin ada perubahannya. Buktinya dulu nggak pernah seperti ini gitu. Sebelum pembangunan itu nggak ada seperti ini, sehat-sehat semua. Sekarang itu contoh nyata, itu mati tuh, janurnya masih ada. Kalau misalnya dimakan kumang kan janurnya berarti kan itu ada janurnya tuh, itu yang sebelahnya udah coklat itu udah menunggu mati aja itu. Batu bara yang dibakar untuk diambil panas dan uapnya mengeluarkan zat sisa pembakaran di udara. Sisa pembakaran ini akan menyebar ke tanaman, perairan, atau masuk ke paru-paru seseorang. Teorinya, semua ini telah disaring sehingga asap yang keluar konon tidak berbahaya. Tapi teori bisa berbeda dengan kenyataan. Polutan ini mengandung senyawa berbahaya seperti merkuri dan senyawa lain yang disebut PM2,5. Partikel ini bertahan di udara dalam jangka panjang dan bisa terbang ratusan kilometer. Jika manusia terpapar merkuri atau PM2,5 terus-menerus, akan timbul asma, infeksi saluran pernafasan, hingga kanker paru-paru, bahkan kerusakan otak, ginjal, dan jantung. Menurut penelitian yang dilakukan Greenpeace,
polusi udara dari PLTU di Celukan Bawang akan memengaruhi ekosistem lumba-lumba di Lovina hingga Taman Nasional Bali Barat. Tentu saja, berikut 650.000 jiwa populasi manusia yang mendiami kawasan ini. Kebun kelapa milik Ketut Mangku kini ibarat kerikil di dalam sepatu PLTU. Kebun ini adalah ganjalan yang memisahkan areal PLTU tahap pertama yang sudah beroperasi dan tahap kedua yang akan dibangun dan lahannya telah disiapkan. Tapi pemenangnya hampir dapat ditebak. Jika pencemaran terus terjadi, kualitas tanah ini akan turun dan tak ada tanaman yang bisa tumbuh. Saat itu, tak akan banyak pilihan bagi petani seperti Ketut Mangku. Namun tak semua orang di Bali berada dalam posisi tak punya pilihan. Sebagian listrik di gedung ini menggunakan energi matahari dan berhemat jutaan rupiah per bulan. Beli mungkin kalau untuk skala kantor atau rumah, mungkin yang dilakukan ini sebuah solusi in situ lah ya, atau solusi yang ada di lokasi. Tapi kalau kita pikirkan kebutuhan massal seperti ini, Bli, 200.000, 1 juta, 10 juta rumah tangga, apa solusi energi untuk? Saya pikir ya in situnya ya di situ tersebar di para pengguna itu, dan besarnya area pembangkitan karena tenaga surya selalu terkait dengan area luas area pembangkitan. Ya harus kita proporsionalkan dengan yang mereka gunakan. Bagi Gung Kayon, tak perlu ada pusat pembangkit dengan lahan luas yang mendistribusikan listrik ke setiap rumah dengan jaringan dan kabel-kabel panjang atau interkoneksi. Setiap rumah cukup menyediakan ruang 1 meter persegi untuk setiap Rp10.000 biaya listrik per bulan. Jika biaya listrik bulanan Anda Rp300.000, berarti butuh setidaknya 30 meter persegi untuk memasang panel surya. Bahkan bidang vertikal pun dapat digunakan. Bagi Gung Kayon, jika lembaga keuangan bisa memberikan kredit motor, mestinya juga mudah memberikan kredit panel surya untuk setiap rumah. Bahkan jika perlu, negara mensubsidi bunganya. Jadi beli tinggal di Tabanan, naiknya ini ya? Ya. Ini berarti listrik ya, Bli? Listrik, normalnya charging pakai listrik biasa, tapi ini saya tambahin solar panel fleksibel, lumayan untuk saat berjalan siang hari atau efektifnya saat parkir sebenarnya. Kapal yang membawa Gung Kayon ini berlayar menggunakan tenaga angin. Karena itu, kecepatan rata-ratanya hanya 7-8 knot atau setara 12 km per jam. Namun, untuk instrumen kapal, AC atau pompa air, mereka masih membakar 70 liter bahan bakar setiap jam. Meski demikian, kapal ini tetap paling hemat energi dibanding kapal manapun di dunia. Gung Kayon mempelajari lebih banyak hal di kapal ini. So in every how many months that you fill in the tank? Again, it depends how much we move in between, but we have a capacity of around 100 tons, so you can make the... We can go without, I think the last time was in Hong Kong. Hong Kong was in January. Wow. No, so it's more than 3 months already. But again, it depends, because if we sail or move all the time, it's very consuming. Selain Ketut Mangku dan sepetak kebun kelapanya, ekspansi PLTU Celukan Bawang di Buleleng terganjal kerikil yang lain.
Pasangan ini memilih bertahan dan tidak melepas rumah, pekarangan, serta kebunnya. Namun pilihan ini bukannya tanpa konsekuensi. Surat keterangan dokter ini menyatakan bahwa Surayah atau yang biasa dipanggil Nenek Karimun menderita batuk menahun atau bronkitis kronis akibat alergi debu. Emang sudah lama Nek punya asma? Oh, sudah sejak ada PLTU? Sebelum ada PLTU nggak asma? Ya namanya sakit sih sakit, tapi enggak lah seperti sesudah ada PLTU. Itu cucunya nenek kan mulai PLTU itu loh, sama ke dokter itu sampai 4 kali 1 bulan. Belum ada pembuktian medis yang mengaitkan secara langsung antara penyakit Surayah alias Nek Karimun dengan debu PLTU. Namun tetangganya telah memilih pergi. Di Jepara, Jawa Tengah, seorang bidan bernama Rina Anjarwati bertugas di Desa Tubanan yang berdekatan dengan PLTU. Menurut kesaksiannya, kasus sesak nafas atau batuk dan pilek di desa ini seperti tak kenal musim. Pasiennya datang silih berganti, terutama anak-anak. Namun ia tak berani menyimpulkan ada kaitannya dengan PLTU. Memang yang berdekatan dengan PLTU, saya pun berpikir ke arah apa karena berdekatan dengan PLTU, tapi saya nggak berani kalau harus bilang ini gara-gara PLTU, ya nggak berani karena memang belum ada bukti atau screening khusus. Membuktikan antara kasus-kasus kesehatan masyarakat dan aktivitas PLTU memang bukan tugas bidan Rina. Namun di Palu, Sulawesi Tengah, gambarannya akan jauh lebih gamblang. Anda sedang menatap PLTU Panau yang beroperasi sejak 2007 dengan kapasitas 66 MW atau 1/10 lebih kecil dari PLTU Celukan Bawang di Bali. PLTU ini memasok sebagian kebutuhan listrik di kota Palu dan Donggala. Meski kapasitasnya kecil, bagi keluarga Arsyad yang berjarak 100 meter dari pagar PLTU, dampaknya sangat serius. Hasil ronsennya katakan bahwa saya termasuk menderita alergi debu. Kalau bicara tentang debu, Pak, tidak ada debu lain di sini, Pak, karena rumah kami jauh dari jalan raya. Jadi yang ada ini debu yang kami rasakan. Kalau kami alergi debu, ya debu PLTU saja, Pak. Di rumah tangga yang lain, Mahdaleta menunjukkan apa yang ia hirup sehari-hari. Kemarin ini masih habis saya bersihkan, hari ini sudah sehitam ini lagi. Atau di rumah Rusli Talib yang juga bersebelahan pagar dengan PLTU. Sementara keluarga Niswanti punya cara menunjukkan jumlah rata-rata debu yang mereka kumpulkan setiap hari. Ini tentu belum semua, sebab sebagian telah masuk ke paru-parunya. Seperti ISPA, seperti penyakit paru-paru, itu banyak sebenarnya yang mengidap. Hanya mereka tuh anggap sepele saja. Padahal itu saya kira memang itu akibat dari debu PLTU. Kemarahan Arsyad dan warga juga dipicu pembuangan abu terbang atau fly ash yang seharusnya dikapalkan dan dibuang di tempat khusus limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Dan posisi TPS ini sangat dekat sekali dengan pemukiman masyarakat. Bisa kita lihat ke sebelah timur sana. Sisa terpal ini sebenarnya awalnya berupa janji pihak PLTU untuk menutup keseluruhan tumpukan fly ash di sini dengan geomimbran. Namun pada kenyataannya itu tidak dilakukan seperti janjinya akan menutup dengan geomimbran, tapi hanya dengan terpal biasa. Dan inilah kenyataannya bahwa setelah ditutup dengan terpal, ditutup lagi dengan fly ash yang baru. Pada Januari 2017, PT Pusaka Jaya Palu Power telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung. Namun putusan lembaga hukum tertinggi ini tak terlalu membawa pengaruh bagi masyarakat.
Selama 7 tahun antara 2009 hingga 2016, PLTU ini dimiliki oleh PT Toba Sejahtera milik Luhut Panjaitan. Sebelum akhirnya berpindah tangan, termasuk 5% sahamnya kini dimiliki oleh pemerintah Kota Palu. Selain jalur hukum, aksi protes hingga memblokade jalan juga sudah dilakukan. Tak terhitung audiensi dengan para pejabat dan politikus lokal. Di antara poster-poster yang digelar, yang satu ini cukup menarik perhatian. Menurut catatan kami, Pak, sudah ada sekitar 20-an Pak warga Panau, baik yang sudah, sebagian besar sudah meninggal Pak. Sebagian besar sudah meninggal, dan kemudian masih ada beberapa lagi yang kondisi sekarang ini masih berobat. Ada atas nama Ibu Nopi Yanti, warga Kelurahan Panau RT 2 RW 2, itu sementara menjalani jadwal kemoterapi yang ke-8 kalinya kalau tidak salah sekarang ini di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Selamat datang di ibu kota negara yang bermandikan cahaya. Saat beban puncak, kebutuhan dayanya mencapai 5.000 megawatt untuk 12 juta warga. Novianti yang dimaksud Arsyad kini tinggal di sebuah kos-kosan di Jakarta Barat. Kanker nasofaring atau bagian atas tenggorokan memaksanya berobat ke rumah sakit rujukan khusus kanker. Suaminya, Abdul Samad, bercerita bahwa ia sesungguhnya pernah bekerja membawa limbah batubara. Dulu saya batubara juga, makanya saya dulu pasangku kalau limbah-limbah batubara itu saya masukin ke tongkang, kami bawa ke Tuban sana. Tuban kan ada semen bersih, Polkim itu. Mereka aduk campuran bahan baku semen. Yang di Palu itu kayaknya enggak. Hah? Itu ada udah habis ya? Oh, udah kayak putih deh. Sudah 8 bulan, Novi dan Samad indekos di belakang rumah sakit kanker Darmais. Secara teori, kanker nasofaring memang banyak ditemukan di Asia Tenggara. Penyebabnya mulai dari virus, faktor keturunan, dan terpapar polusi udara, dari asap rokok, asap tungku dapur tradisional, hingga polusi bahan kimia lainnya. Kamu urus 5 ini. Dia jalan meandeu, kami 5-nya yang aman semarang dimuang. Ini maksudnya dia jalan meandeu, iyalah. Kami 5-nya kamu mau kemana? Mau ngasih masyarakat. Selain telah menjalani 9 kali kemoterapi, Novi juga harus melakukan penyedotan cairan hitam di belakang rongga hidungnya. Menurut penelitian Universitas Harvard dan Greenpeace yang dipublikasikan tahun 2015, PLTU batubara di Indonesia menyebabkan kematian prematur hingga 6.500 jiwa setiap tahunnya. Atau jika di rata-rata, maka ada 17 kematian setiap hari akibat terpapar polusi batubara. Sejak beroperasi tahun 2007 hingga 2017, hanya di satu kelurahan Panau ini saja dilaporkan setidaknya 8 orang telah meninggal akibat kanker dan penyakit paru. Sementara 6 orang lainnya, termasuk Novianti, sedang menjalani perawatan dan kondisinya semakin memprihatinkan. Namun belum ada instansi pemerintah atau otoritas kesehatan yang melakukan penelitian dan mengumumkan kaitan antara aktivitas PLTU dengan kasus-kasus kematian akibat kanker di Panau.
Sementara peristiwa demi peristiwa yang mengancam keselamatan umum terus terjadi. Kejadian ini direkam 29 Agustus 2018 di lokasi stockpile batubara di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Aktivitas penambangan yang terbuka dan datangnya angin kencang membuat warga di dua desa, yakni Kaliorang dan Selangkau, yang akan membayar semua dampaknya. Debu-debu. Di sisi lain, listrik telah menjadi kebutuhan pokok dan vital bagi peradaban kita hari ini. Dari mulai rumah tangga, ruang operasi di rumah sakit, hingga untuk menggerakkan mesin-mesin. Warga yang mengeluh atau marah akibat pemadaman atau nyala bergilir setiap hari menghiasi media sosial kita. Jangan nanti saya datang ke sini masih biarpet. Suara yang saya dengar biarpet terus. Nggak mau saya seperti itu. Semuanya harus diantisipasi. Sebelum kejadian harus sudah dihitung sekarang. Dan untuk itu, batu bara adalah energi yang paling murah dan cepat dibandingkan sumber energi lainnya. Biaya memproduksi listrik dari bahan bakar batu bara hanya Rp600 per kilowatt jam atau per 1 kWh. Sedangkan bahan bakar gas sekitar Rp1.000 dan BBM bisa Rp1.600 per kWh. Adapun energi terbarukan seperti matahari bahkan mencapai Rp2.900 setara per kWh. Lantas mengapa batu bara paling murah? Jawaban singkatnya, karena ongkos lingkungan, sosial ekonomi, dan bahkan keselamatan umum serta kesehatan masyarakat dibebankan kepada mereka yang terdampak. Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL, hingga tahun 2027, 54% listrik kita masih dari batu bara. Sementara energi terbarukan seperti angin, matahari, dan air hanya sekitar 22%. Dari dokumen tentang kepemilikan perusahaan di Departemen Hukum dan HAM, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, pernah tercatat sebagai pemegang saham dan komisaris PT Rakabu Sejahtera, yang saat ini telah digantikan adiknya, Kaisang Pangarep. Namun saham perusahaan mebel ini tidak hanya dimiliki keluarga Jokowi. Juga ada saham PT Toba Sejahtera milik keluarga Luhut Binsar Panjaitan. Grup Toba Sejahtera sendiri adalah induk perusahaan PT Toba Bara yang memiliki tambang batu bara dan PLTU dan baru saja membeli saham Sandiaga Uno di PLTU Paiton, Jawa Timur. Tapi apa kepentingan perusahaan induk seperti Toba Sejahtera dengan sebuah perusahaan mebel asal Solo? Dalam dokumen perusahaan, bidang usaha PT Rakabu Sejahtera sesungguhnya tidak hanya mebel, namun juga meliputi pembangunan atau konstruksi, pembebasan lahan, real estate, properti, pengerjaan beton, instalasi mesin, jaringan telekomunikasi, multimedia, hingga reklame dan periklanan, bahkan pengembangan wilayah transmigrasi. Mebel dan furniture hanya salah satu dari bidang usaha terkait kehutanan. PT Rakabu Sejahtera juga bergerak di bidang industri pengolahan kayu, pengangkutan, hingga industri kebutuhan rumah tangga seperti sabun, sampo, pasta gigi, atau tisu yang semua terkait dengan produk turunan kelapa sawit atau kayu. Dengan cakupan bidang usaha sebanyak itu, modal awal perusahaan yang berdiri pada 2009 ini adalah 31 miliar rupiah. Selain sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, Letnan Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan adalah bagian dari tim sukses Jokowi yang disebut Tim Bravo 5. Tim Bravo 5 sendiri diketuai oleh Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, mantan Wakil Panglima TNI di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Fahrul Razi juga menjabat komisaris di induk perusahaan PT Toba Sejahtera, selain di perusahaan tambang pemerintah PT Antam. Pensiunan jenderal yang lain di tim Bravo 5 kubu Jokowi adalah Suwaidi Marasabesi, mantan Kepala Staf Umum TNI. Ia tercatat sebagai komisaris PT Kutai Energi yang menambang batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. PT Kutai Energi adalah anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang sahamnya
dimiliki keluarga Luhut Panjaitan. Tanpa melihat afiliasi politik, inilah sebagian jenderal TNI dan Polri yang jejaknya sedang dan pernah berada di perusahaan tambang batubara. Sementara dari kalangan sipil, ada pengusaha Osman Sabtaodang yang menjadi Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Joko Widodo. Ia memiliki kaitan dengan perusahaan tambang batubara di bawah bendera PT Total Orbit Prestasi di Barito Utara dan Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan. Nama lain adalah Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam dari Kalimantan Selatan. Pengusaha yang namanya pernah muncul sebagai wakil bendahara di tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf ini adalah pemilik tambang batubara di bawah bendera grup John Lin. Perusahaan ini memiliki konsesi dan menambang di 3 kabupaten di Kalimantan Selatan. Berikutnya adalah Haritanu Sudibyo, Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Jokowi dan juga Ketua Umum Partai Perindo. Selain memiliki 3 televisi nasional, Haritanu juga berbisnis batubara lewat induk perusahaan bernama MNC Energy and Natural Resources. Di bawahnya terdapat 9 perusahaan yang diantaranya menambang di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Pengusaha batubara di kubu Joko Widodo berikutnya adalah Yusuf Kala yang juga wakil presiden dan sekaligus Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional. Pengusaha asal Sulawesi Selatan ini berbisnis batubara dan listrik lewat bendera Grup Kala dengan setidaknya 2 anak usaha, yaitu Kala Arebama dan PT Kala Electrical System yang bekerja sama dengan PLN. Lewat perusahaan yang lain, Yusuf Kala juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga air di Sulawesi Tengah. Lalu bagaimana dengan kubu Prabowo dan Sandiaga Uno? Prabowo Subianto tercatat sebagai pemilik Nusantara Energy Resources yang menaungi 17 anak perusahaan. Adapun Sandiaga Uno adalah pemegang saham Grup Saratoga yang juga pernah menjadi Direktur Tambang Batubara PT Multi Harapan Utama di Kutai Kartanegara. Lubang tambang perusahaan ini ikut menelan korban jiwa. Jejak Sandiaga Uno juga muncul di PT Adaro Energy yang merupakan tambang batubara terbesar di Indonesia saat ini, yang juga memiliki saham di proyek PLTU Batang, Jawa Tengah. Kubu Prabowo Sandi memiliki tim sukses yang disebut Badan Pemenangan Nasional atau BPN, di mana Direktur Komunikasi dan Media dijabat oleh adiknya sendiri, Hasyim Joyo Hadikusumo. Hasyim adalah pemegang saham PT Batu Hitam Perkasa yang memiliki PLTU di Paiton, Jawa Timur, sebelum dijual kepada PT Saratoga Investama milik Sandiaga Uno, dan oleh Sandiaga Uno akhirnya dijual kembali kepada PT Toba Bara Energi milik Luhut Panjaitan. Nama lain di kubu Prabowo adalah Ferry Mursidan Baldan yang menjabat sebagai Direktur Relawan untuk Badan Pemenangan Nasional. Keluarga Ferry melalui istrinya memiliki 3 izin usaha penambangan batubara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yaitu PT Syahid Berau Bestari, PT Rantau Panjang Utama Bakti, dan PT Syahid Indah Utama. Bahwa yang 35.000 megawatt di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu harus dengan cara apapun harus dikejar. Jika sebagian besar dari 35.000 megawatt yang disebut Presiden Jokowi adalah batubara, maka ini adalah kabar baik bagi setidaknya 10 perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Sebab 60% dari seluruh bisnis batubara dikuasai oleh 10 perusahaan ini. Selain menambang batubara di hulu, di industri hilir mereka juga para pemilik PLTU. Jumlah PLTU dan kapasitas yang dimiliki bervariasi dan sebagian dalam tahap perencanaan, perluasan, konstruksi,
atau komitmen investasi. Sebagian besar mereka memang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bahkan juga tercatat sebagai perusahaan bersaham syariah seperti Adaro Energy, Bayan Resources, Harum Energy, Indika Energy, Indo Tambang Raya Megah, Bukit Asam, hingga Toba Bara Sejahtera. Saham syariah adalah saham yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Lembaga yang menentukan perusahaan-perusahaan tambang berstatus syariah ini adalah Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lantas siapa yang memimpin Dewan Syariah Nasional MUI? Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga Ketua MUI. Ma'ruf juga tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah di sejumlah bank seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat. Itu belum termasuk Dewan Pengawas Syariah di 3 perusahaan asuransi, Mega Insurance, Bringin Life, dan BNI Life Insurance. Di Bank Muamalat, di mana Ma'ruf tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariahnya, baru-baru ini hendak mendapat bantuan modal dari sebuah konsorsium yang salah satunya bernama Links Asia. 3 nama di perusahaan investasi asal Singapura itu sendiri juga tidak jauh dari lingkaran bisnis batubara. Rizal Rishad pernah tercatat sebagai pendiri PT Brau Coal Energy yang menambang di Kalimantan Timur. Jamal Atamimi adalah komisaris di PT Toba Bara Sejahtera. Sementara Diki Yordan adalah direktur di Toba Bara.